Mereka itu para malaikat itu jadi baik dari barokahnya Nabi Muhammad. Jibril jadi pemimpin para malaikat, barokahnya Nabi Muhammad. Israel jadi pencabut nyawa, jadi barokahnya Nabi Muhammad. Bahkan buruk bisa jadi kendaraannya Nabi Muhammad karena barokahnya Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan para anbiya, para nabi, para rasul, mereka dapat barokah di antara barokahnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam bisa beriman kepada Allah, barokah di antara nurnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah dari sahabat Jabir, dari sanad Abdul Razak, Jabir bin Abdullah, ketika Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ditanya tentang penciptaan alam semesta, sahabat Jabir berkata, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqallahu qabla al-asya'." Qala, "Ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nuran nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih." Wahai sahabatku Jabir, ketahuilah, yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Jabir, hadisnya nggak pendek. Dari sanad Abdul Razak itu hadisnya panjang. Bahkan disebutkan dari nurnya Allah, dari nurullah tercipta daripada cahayanya Nabi Muhammad, dan dari cahaya Nabi Muhammad tercipta begitu banyak barokah-barokah yang lainnya. Hingga beliau berkata, termasuk di antara barokah nurnya Nabi Muhammad, khalaqan nur tauhidul mu'min. Khalaqan nur tauhidul mu'min. Bahkan di antara barokah nurnya Nabi Muhammad, Allah menciptakan nur ketauhidan setiap orang-orang yang beriman. Semua orang-orang beriman ada nur Muhammadiyah, ada cahaya keimanan dari hasil nurnya Nabi Muhammad. Maka semua para nabi, para rasul, orang-orang mukmin, para aulia, mereka beriman barokah di antara barokah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Ibrahim selamat dari apinya Namrud karena barokah nurnya Nabi Muhammad. Ada nur Nabi Muhammad di tulang sulbi Nabi Ibrahim hingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teruslah bersambung barokah demi barokah Nabi Muhammad sampai yaumul qiyamah. Sampai yaumul qiyamah ini tampak keberkahan di antara keberkahan Nabi Muhammad. Maka kita berharap di majelis semacam ini kita pun juga orang-orang mendapatkan barokah di antara barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, dua hal. Yang pertama, kita berebut, fokuskan alam pikir kita dari segala macam keadaan saat ini di negeri yang kita cintai ini, cari barokahnya Nabi Muhammad. Yang kedua, sambut sayangnya Nabi Muhammad. Hadirin, sayangnya Nabi Muhammad kepada kita luar biasa. Dengan segala macam hiruk pikuk Indonesia yang ada saat ini, apapun adanya, apapun terjadi dalam aspek kehidupan kita, kalau kita sambut sayangnya Nabi Muhammad, terasa ringan. Hadirin, akan terasa ringan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Nabi Muhammad jauh lebih dulu sudah berjuang untuk kita. Jangankan untuk dunia kita, bahkan untuk akhirat kita, Nabi Muhammad sayangnya luar biasa. Lihat bagaimana riwayat sejarah mengatakan, ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif, dilempari batu, diejek, dihina, dinistakan oleh para orang-orang kafir Taif. Bahkan salah satu lemparan batu dalam riwayat bongkahan kayu kering mengenai betis kanannya Rasulullah, mengucurkan darah, ditangkap dengan tangan kanannya Nabi Muhammad. Sahabat yang mendampingi beliau, sahabat Zaid bin Harisah, berkata, "Rasul, kenapa ditangkap itu darahnya?" Rasulullah berkata, "Ya bin Harisah, wahai putra Harisah, ini darah kalau menempel di bumi ya Allah, la halakat dunya wa ma fiha." Niscaya dunia beserta istrinya akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak ridho kalau Nabi Muhammad diganggu. Jangankan Allah, Jibril nggak ridho Nabi Muhammad diganggu. Dan itu sudah dibuktikan, hadirin. Ketika Nabi Muhammad akan naik ke kendaraan buruk, ketika di malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, ini buruk menyulitkan Nabi Muhammad. Maka Jibril nggak terima Nabi Muhammad disulitkan oleh buruk. Didatangi buruk oleh Jibril, dipegang pundaknya. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya buruk, ala tastahi ya buruk, wallahi ma raqibaka khalqun afdal minhu." Demi Allah wahai buruk, tidak malu wahai buruk, tidak tahu malu wahai buruk, kau menyulitkan Nabi Muhammad. Demi Allah, tidak ada makhluk yang lebih mulia yang akan menunggangimu melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga para ulama sufi berkata, andaikan Allah tidak menutup, andaikan Allah tidak menghalangi, maka banyak orang-orang yang mendapatkan murka di antara murkanya malaikat Jibril karena nggak terima Nabi Muhammad diganggu. Lalu bagaimana dengan Allah yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ditangkapnya itu darah, berharap tidak mustahil itu penduduk Taif. Rasulullah keluar dari kota Taif. Datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung, ditawari agar ditimpahkan ke gunung untuk penduduk kota Taif. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? La ya Jibril, jangan wahai Jibril, bal arju ilallah an yakhruja min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Jangan wahai Jibril, jangan musnahkan dia. Bahkan saya berharap besar kepada Allah
untuk mengeluarkan dari tulang sulbi anak keturunan penduduk Taif orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, coba lihat sayangnya Nabi Muhammad. Coba lihat cintanya Nabi Muhammad. Bahkan terhadap orang kafir masih cinta Nabi Muhammad. Cinta untuk dia masuk ke dalam agama Islam, cinta untuk dia beriman kepada Allah, cinta untuk dia selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah tercatat jikalau kita mengungkapkan lembaran sejarah bagaimana riwayat cinta-cintanya, sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Ini waktu kurang hadirin, tapi kita ambil beberapa poin yang tepat. Di antaranya disebutkan ketika Nabi Muhammad akan wafat, ringkasan daripada kisahnya, datang malaikat Jibril dan Israel. Ketika Jibril sudah menawarkan umur yang panjang kepada Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad menolaknya, berharap berjumpa dengan Allah. Dipersilatkan Israel untuk mencabut rohnya Nabi Muhammad. Israel mengingat bahwasanya Allah perintahkan kalau cabut roh sebaik-baiknya pencabutan, kalau mengambil roh Nabi Muhammad setinggi-tingginya akhlak. Ketika dicabut sedikit rohnya Nabi Muhammad oleh malaikat Israel, terdengar suara hadirin dari lisan Nabi Muhammad. Efek daripada rasa sakit pencabutan roh hadirin. Ketika Nabi Muhammad berteriak dari rasanya sakit, semacam ini Rasul berkata, "Khafif alayya ya Israel." Lembutkan pencabutan nyawa untukku wahai Israel. Ringankan wahai Israel. Israel berkata, "Ya Rasulullah, qad khafaftu anka 70 di'fan." Duhai Nabi Muhammad, duhai utusan Allah, aku sudah meringankan pencabutan nyawa untukmu 70 kali lebih ringan daripada nabi-nabi yang lainnya. 70 kali lebih ringan daripada rasul-rasul yang lainnya. 70 kali lebih ringan pencabutan nyawa untuk Nabi Muhammad. Bersamaan dengan itu Nabi Muhammad masih merasakan sakitnya pencabutan nyawa. Karena ucapan Israel semacam itulah Nabi Muhammad memikirkan umatnya. Nabi Muhammad memikirkan umatnya. Nabi Muhammad ini tahu bahwasanya beliaulah karenanya diciptakan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad tahu karenanya diciptakan surga dan neraka. Nabi Muhammad tahu betul maka beliau di sisi Allah. Siapa yang paling mengenal Nabi Muhammad melebihi Nabi Muhammad sendiri? Nabi Muhammad paling tahu siapa diri beliau. Bersamaan dengan itu Nabi Muhammad tahu beliaulah pemegang liwa'il hamd. Beliaulah pemegang syafaatul uzma. Dalam bersamaan keadaan itu Nabi Muhammad memikirkan, kalau saya makhluk yang paling dicintai oleh Allah, kalau saya makhluk yang paling disayangi oleh Allah, kalau saya makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, begini rasanya dicabut nyawa, lalu bagaimana keadaan umatku? Hadirin, yang dipikirkan Rasulullah umatnya hadirin, yang Rasulullah pikirkan umatnya, bahkan yang dipikirkan dari kalangan para pendosa hadirin. Yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad adalah kalangan para pendosa, pelaku maksiat hadirin. Makanya Nabi Muhammad bersabda dalam ungkapan hadisnya, "Syafaati li ahli kabair min ummati." Syafaatku aku peruntukkan untuk pelaku dosa-dosa besar dari kalangan umatku. Syafaat Nabi Muhammad ada jalur khusus untuk para pendosa hadirin. Karena Nabi Muhammad pikirkan. Bersamaan dengan itulah Nabi Muhammad meminta kepada Israel, kalau begini rasa sakitnya pencabutan nyawa, maka Nabi Muhammad katakan, "Tajil aliyya wa khaffif ala ummati." Wahai Israel, kalau begini rasa sakitnya pencabutan nyawa, maka timpahkan kepadaku semua rasa sakitnya pencabutan nyawa umatku. Yang akan ditimpahkan kepada umatku rasa sakitnya pencabutan nyawa, timpahkan kepadaku saja dan ringankan untuk seluruh umatku. Hadirin, sayangnya Nabi Muhammad hadirin, rasa sakit pencabutan nyawa untuk nyawa beliau sendiri kesakitan, namun meminta rasa sakit seluruh umatnya ditimpahkan untuk beliau, berharap umatnya tidak merasakan sakitnya pencabutan nyawa. Dan sungguh permintaan Nabi Muhammad ini sudah dikabulkan hadirin. Maka tidak dengar lagi ada pelaku maksiat meninggalnya teriak hadirin. Coba lihat peminum khamar, pelaku zina, pembunuh, mereka semuanya meninggalnya tidak ada dalam keadaan berteriak. Rasa sakitnya sudah diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata saya hadirin, saya ini punya anak 5, anak saya minta, "Abu ya, rasa sakit pencabutan nyawa saya Abu yang tanggung." Lah, nggak bakal saya mau hadirin. Siapa yang mau menanggung rasa sakitnya pencabutan nyawa? Disebutkan hadirin, rasa sakit pencabutan nyawa itu seperti 70 kali lipat rasa sakitnya perempuan melahirkan. Dan dokter mengatakan perempuan melahirkan itu rasa sakitnya seperti 27 tulang dipatahkan secara bersamaan. Siapa yang mau menanggung rasa sakit semacam itu? Illa Nabiuna Muhammad. Kecuali hanya Nabi kita Muhammad. Itu sayangnya Nabi Muhammad kepada kita hadirin. Maka sambutlah sayang ini, kesampingkan kasih sayang yang lainnya, kesampingkan hiruk pikuk yang lainnya, fokus kepada kasih sayang ini makhluk. Satu makhluk yang akan membawa manfaat untuk kita. Jangankan di masa hidupnya hadirin, jangankan di akhir usia Rasulullah, di masa wafatnya pun masih menyayangi kita. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab sebuah hadis,
Disebutkan Nabi Muhammad berkata di hadapan para sahabatnya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku ini baik bagi kalian, wafatku juga ini baik bagi kalian. Sahabat berkata, Rasul, kalau hidupmu baik bagi kami, kami paham. Rasul, kalau matimu baik bagi kami, itu yang kami pertanyakan. Kalau engkau hidup, bisa belajar kepada Nabi Muhammad, mengenalkan Al-Quran, mengenalkan sejarah. Tapi kalau sudah Rasulullah wafat, yang dimaksud baik bagi kami bagaimana? Maka Rasulullah berkata, kalau aku sudah meninggal, aku berada di alam kuburku, tidaklah kalian melakukan perbuatan kecuali dilaporkan kepadaku. Setelah sampai laporan itu, idza wajadtu khairan hamidullah lakum. Kalau aku dapatkan laporan kalian baik, aku puji Allah untuk kalian. Kalau laporan kalian bagus, aku akan sampaikan kepada Allah pujian atas kalian. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan laporan yang baik dari Nabi Muhammad SAW dan dapatkan laporan yang baik kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah berkata, "Idza wajadtu syarran, istaghfartullah lakum." Namun jikalau aku dapatkan buruknya amal ibadah kalian, aku yang akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia semacam apa ini Nabi Muhammad? Cintanya seperti apa hadirin? Sayangnya seperti apa untuk kita ini? Lalu sayang yang semacam itu hanya bertepuk sebelah tangan. Kita tidak sambut sayang